Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang kupra normal di bab 5. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Fitri. Nur Fitri, dipersilakan. Baik, yaitu yang pertama, ciri-ciri kurva normal. Untuk bisa menjawab pertanyaan seperti tersebut, terlebih dahulu harus dipahami konsep kurva normal dan distribusi normal. Kurva normal adalah kurva yang dibuat dari data yang berdistribusi normal. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui dalam kurva normal. Pertama yaitu satu, bentuk kurva normal. Kurva normal berbentuk poligon yang sudah dilicinkan yang menyerupai dengan ordinatnya, menunjukkan frekuensi. Bentuknya yaitu seperti ini. Selanjutnya, itu yang kedua, daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi oleh kurva dan abisnya pada sebuah kurva normal disebut dengan daerah kurva normal, yang sering dinyatakan dalam persentase atau proporsi atau persentase. Sehingga keseluruhan daerah kurva normal itu berjumlah 100%. Dengan demikian, pada data yang berdistribusi normal luas daerah yang 100% itu akan menggambarkan kondisi yang seimbang antara luas daerah bagian kiri dengan bagian kanan. Ketiga yaitu luas daerah kurva normal. Secara umum, daerah kurva normal dapat diketahui dengan ukuran jarak satuan SD dari mean. Dengan demikian, mengetahui luas daerah kurva normal dimulai dari mean yang terletak di tengah kurva. Kemudian dilihat jarak nilai tersebut dengan menggunakan pelipatan SD. Untuk mempermudah penjelasan tersebut akan diberikan contoh sebagai berikut. A. Luas daerah kurva normal 1 SD di atas dan di bawah mean. Kalau diletakkan poros ordinat pada absis dengan jarak 1 SD di atas mean. Absis itu garis seperti ini. Maka daerah yang terletak antara mean dengan 1 SD di atas mean itu adalah seluas 34,13%.
1 SD di atas Mean itu adalah seluas 34%, 13%. Itu bisa dilihat dari tabel yang ada di belakang ini. Satu SD sama dengan 34,13. Min 1 SD sama dengan plus 1 SD adalah 2 kali 34,13% sama dengan 68,26%. Jadi luas daerah kurva normal itu adalah pertama yaitu luas daerah kurva normal plus 1 SD di atas Mean adalah sebanyak 34,13%. Yang kedua, luas daerah kurva normal min 1 SD di bawah Mean juga 34,13%. Yang ketiga, luas daerah kurva normal yang terletak antara min 1 SD di bawah Mean dan plus 1 SD di atas Mean adalah 2 kali 34,13% sama dengan 68,26%. Dengan demikian sudah dapat diketahui bahwa luas daerah kurva normal dari min 1 SD sampai dengan plus 1 SD seluas 68,26% dari keseluruhan luas daerah kurva normal. Dengan cara yang sama juga dapat dilihat luas daerah kurva normal dengan menggunakan jarak nilai yang ingin diketahui tersebut dari nilai Mean.
Selanjutnya yaitu B. Luas daerah 2 SD di atas dan di bawah mean. Luas daerah yang berada antara mean sampai dengan 2 SD di atas mean adalah 47,72% dari keseluruhan daerah kurva normal. Dan begitu juga yang terletak antara daerah dengan 2 SD di bawah mean juga. Selanjutnya yaitu B. Tabel kurva normal. Luas daerah kurva normal dengan menggunakan satuan SD seperti di atas hanya sebatas kepada luas daerah untuk deviasi nilai seperti 1 SD, 2 SD, atau 3 SD dari mean. Baik yang positif maupun negatif. Tidak akan dapat dihitung jika deviasi suatu nilai dari mean 1,5 SD atau yang lainnya. Pada tabel tersebut, kolom pertama dinyatakan dengan Z yang menunjukkan deviasi nilai atau penyimpangan nilai. Dalam satuan SD. Untuk mengingatkan kembali rumus Z adalah Z sama dengan X per SD, di mana X sama dengan X kurang M. X adalah deviasi suatu nilai dari mean. X adalah skor yang dicari. Jadi S sama dengan X kurang M dibagi SD. Misalnya si A mahasiswa UNP mempunyai nilai 75, sedangkan rata-rata nilai atau mean adalah 60 dan SD sama dengan 12. Maka nilai Z si A adalah Z sama dengan 75 dikurang 60 dibagi 12 sama dengan plus 1,25. Jadi pada tabel kurva normal, jika Z sama dengan plus 1,25, maka angka yang menunjukkan luas daerah kurva normal adalah 39,44. Angka 39,44 ini dalam kurva normal adalah dalam bentuk persentase. Angka ini menunjukkan bahwa luas daerah yang terdapat antara mean dengan plus 1,25 SD terdapat seluas 39,44%.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oki. Baik, di sini saya akan membahas pertanyaan pertama, yaitu berapa orang jumlah mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 78. Maksud pertanyaan ini adalah yang memperoleh nilai 78 ke atas, berapa orang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hitung Z-score dari 78, yaitu Z-score sama dengan 78 dikurang 60 dibagi 12, sama dengan plus 1,50. Kenapa bisa plus 1,50? Karena di sini yang memperoleh nilai 78, karena nilai 78 ini lebih dari 50. Bisa kita lihat dari tabel standar deviasinya. Di sini kita lihat dari Z-score-nya, yaitu 1,5. Kita lihat dari yang Z ini 1,5, jadi 43,32%. Kemudian daerah kurva normal di atas Z sebesar plus 1,50 adalah 50%. Kenapa bisa 50%? Karena 50% ini dari pembagian kurva. Contohnya, kurva yang berada di sebelah kanan ini adalah plus, sedangkan yang di sebelah kiri ini minus. Jadi kalau misalkan lebih dari 50 itu adalah plus. Jika kurang dari 50% maka minus. Jadi daerah kurva normal di atas Z sebesar 1 plus 1,50 adalah 50%, dikurang 43,32% sama dengan 6,68%. Jumlah mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 78 ke atas adalah 6,68% dikali 1.000 orang, sama dengan 66 atau dibulatkan menjadi 67 orang. Kemudian yang kedua, yaitu berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 40. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hitung Z untuk nilai 40. Z sama dengan 40 dikurang 60 dibagi 12 sama dengan min 1,67. Kemudian yang kedua yaitu melihat tabel kurva normal untuk Z sama dengan min 1,67 adalah 45,25%. Kemudian daerah kurva normal yang terletak di bawah nilai 40 atau di bawah dari Z itu sebenarnya 1,67, tapi di sini salah, jadi tetap 1,67. Jadi hasilnya 50% dikurang 45,25% itu sama dengan 4,75%. Jadi persen mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 40 itu adalah 4,75%. Bisa dilihat pada kurva di bawah ini.
Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ilmi. Baik, pertanyaan ketiga ini adalah berapa nilai mahasiswa untuk bisa masuk kelompok 10% nilai tertinggi. Jadi kita lihat dalam kurva ini kan terbagi menjadi dua, yaitu plus dan juga min. Bagian plus itu 50% dan bagian min juga 50%. Jadi untuk kita menghitung 10% nilai tertinggi itu adalah 10 dikurang 50%. Iming-iming. Untuk berapa nilai mahasiswa untuk bisa masuk kelompok 10% nilai tertinggi. Jadi bisa kita lihat kurva itu kan terbagi menjadi dua. Di sebelah kiri itu adalah nilai terendah dan sebelah kanan itu adalah nilai tertinggi. Dan setiap sisi itu memiliki 50% 50% bagian. Jadi untuk kita mencari 10% ini 50 kita kurang 10% ini, jadi 40%. Nah, dalam tabel kurva kan dalam tabel ini kan tidak ada 40%. Jadi kita cari yang mendekati angka 40. Ini kita lihat yang mendekati angka 40 itu adalah 39,97. Jadi Jadi 40% itu menjadi 39,97%. Nah, dalam tabel skor kurva tadi 39,97% itu terletak di 1,28. Untuk kita menghitung X, kita harus ini kan ada rumusnya, X sama dengan M plus ditambah Z dikali SD. Jadi 60 ditambah Z-nya ini kan adalah 1,28. Jadi kita tulis di sini 1,28 dikali 12. Hasilnya adalah 15,36. Habis itu kita tambahkan 60 ditambah 15,38 yaitu 70,36. Jadi minimal nilai yang harus masuk 10% nilai tertinggi itu adalah 75,36. Pertanyaan selanjutnya itu berapa persen mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 68 dan 87.
Kan tadi ada dua untuk mencari dari 68 sampai 87 itu berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai 86 dan 87. Jadi kita bisa menghitung, kan rumusnya sudah dijelaskan dari awal, yaitu Z X dikurang M per SD. Jadi kita lihat, tadi kan kita ingin menghitung 87. Jadi 87 dikurang 60 per 12. Itu sama dengan 2,25. Kita lihat dari tabel skor kurva normal, 2,25 itu dapatnya 48,78%. Jadi yang mendapat nilai 87 ini ada 84,78%. Kita untuk menghitung 68-nya sama seperti yang tadi. 68 dikurang 60 per 12 sama dengan 0,67. Jika dilihat persen di tabel kurva normal, itu adalah 24,86%. Jadi jumlah mahasiswa yang jumlah persen mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 60-87% itu adalah 48,78% ditambah 24,86% sama dengan 23,92%. Jadi mahasiswa yang memperoleh nilai antara 68 sampai 87 ini adalah 23,92%. Selanjutnya akan dijelaskan Nisa. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu berapa persen jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai antara 34 sampai 87. Langkah yang pertama yaitu hitung Z untuk nilai 34. Nah, tadi kan didapat rumus dari awal itu Z sama dengan X diambil mean dibagi SD. Nah, jadi X-nya itu tadi nilai 34, mean-nya tadi 60, dibagi SD-nya 12 sama dengan 2,17. Nah, lihat tabel persentase di tabel Z di sini. Tadi di 2,17, jadi di dapatnya itu 48,50. Nah, ini ya benar. Selanjutnya, hitung Z untuk nilai
87. Sama kayak tadi, X-nya itu 87, min-nya itu 60, standar deviasinya itu 12. Jadi 48 diambil 60 dibagi 12 itu sama dengan 2,25. Nah, lihat persentase di tabel. Sama kayak tadi. Tadi 2,25 ya. Oh iya, ini ketutupan. Maaf guys, jadi ini 48,78. Selanjutnya, jadi jumlah persen orang yang memperoleh nilai antara 34 sampai 87 sama dengan persentasenya itu ditambahin. Nih 48 ditambah 48,50% ditambah 48,78% sama dengan 97,28%. Gambar kurvanya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai 48 ke atas? Daerah yang akan dicari adalah daerah yang terletak antara min dengan nilai 48 dan ditambah dengan daerah yang terletak dari min ke atas. Prosedur kerjanya adalah yang pertama yaitu Z untuk nilai 48 adalah 48 dikurang 60. 60 itu tadi main atau rata-rata. Dolusnya itu tadi standar deviasi. Jadi 48 dikurang 60 dibagi 12 itu hasilnya min 1. Nah, lihat tabel Z skor ini. Tadi itu 1 ya. Jadi ini 34,13. Nah, selanjutnya daerah dari main ke atas sama dengan 50%. Itu karena dibagi ya, kayak kurvanya ini main ke atas berarti dia ini 50%, ini 50%. Selanjutnya jumlah persen mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 48 ke atas itu sama dengan tadi 34,13 ditambah 34,13% ditambah 50% sama dengan 48,13%. Nah, ini gambaran tabelnya ya, yang udah selesai. Kurva maksudnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya di sini, jika batas lulus dalam ujian ini ditetapkan, Z sama dengan min 1,5, berapa orang mahasiswa yang tidak lulus? Jadi lanjut untuk prosedur kerjanya. Untuk daerah yang dihitung adalah daerah paling kiri dari kurva normal yang terletak pada batasan Z min 1,50 ke bawah. Bisa dilihat di sini ya. Nih. Oke, Lanjutnya, lihat tabel kurva normal untuk mengetahui persentase mahasiswa yang berada antara nilai Z 1,50 sampai min, yaitu sama dengan 43,32%. Bagaimana kita bisa mengetahui persentase mahasiswanya 43,32%? Bisa dilihat di sini ya. Di sini. Tadi nilainya 1,50 ke bawah. Jadi nilainya 43,2% di sini. Lanjut, mahasiswa yang tidak lulus yang nilainya rendah dari Z min 1,5 sama dengan, jadi perhitungannya 50% dikurang 43,32%. Jadi perhitungannya tadi Z min 1,50 adalah 50% dikurang 43,32%. Jadi hasilnya 6,68%. Kalau dibulatkan itu menjadi 67 orang. Untuk kurva normalnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nih. Baik, itulah dia presentasi hasil belajar kami dari kelompok 3 mengenai kurva normal. Baik. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.